Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat al-qa'imina li Ramadan wal qa'imat, Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaah salat Isya dan tarawih di Markaz Imam Asy-Syafi'i yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan qiyam Ramadan ini dengan nikmat dan khidmat. Mudah-mudahan syarat dan ketentuan yang berlaku kita lakukan dengan iman dan harap pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Oleh itu mari kita bersyukur, mudah-mudahan nikmat ini semakin bertambah, karena di depan kita ada nikmat yang lebih besar. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menunjukkan kepada kita segala bentuk kebaikan untuk kita lakukan, dan sudah mengingatkan segala bentuk keburukan dan kesesatan supaya kita jauhi dan hindari. Oleh itu maka beliau adalah manusia yang paling berjasa kepada kita, maka patutlah kita mencintainya lebih dari ayah dan mak kita, bahkan dari seluruh manusia. Maka kalau kita tidak boleh melupakan ayah dan ibu, bahkan kaum muslimin dalam doa-doa kita, maka Nabi lebih tidak boleh lagi kita lupakan. Bahkan terjadi prasyarat dikabulkannya doa adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendengar seorang laki-laki berdoa dalam salatnya tanpa memuji dan bersalawat, tanpa memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Nabi lalu katakan, inna hadzal rajul yasta'jil
ini orang tergesa-gesa, dan orang tergesa-gesa tak dapat yang dipinta. Oleh itu mari kita juga memulai kajian ini dengan banyak mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kenapa kita perlu lagi kajian-kajian seperti ini? Padahal tuan-tuan Masya Allah sudah rajin sekali. Kenapa harus ada kajian lagi? Tidak ada jawaban. Hah? Kenapa? Saya juga yang jawab. Masa saya bertanya, saya lagi yang jawab. Kaum muslimin, layaknya kita sekarang kita sudah menjalani 2/3 atau hampir 2/3. Hari ini hari keberapa sih? Hah? Malam ke-20. Garis miring 21. Garis miring 22. Nah, karena negeri kita semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, terbawa juga ke dalam agama. Nah, sudah 2/3. Ibarat babak ini sudah selesai babak semifinal. Penyisihan. Memang penyisihan banyak yang tersisih. Sah? Betul tak? Di awal Ramadan, Masya Allah, masjid tak cukup, melimpah. Belum lagi 3 malam sudah hilang 3 saf. Sah? Nanti di ujung-ujungnya tinggal 1/3 saf. Subhanallah. Memang yang juara itu, yang masuk putaran akhir, memang tidak banyak. Walaupun sebenarnya di Ramadan tak berlaku sistem gugur. Ya, yang tak ikut penyisihan misalnya kemarin lagi malas-malas tak puasa, masuk saja sekarang. Insya Allah berhak masuk putaran final. Apalagi kalau pas masuk menang pula, dapat Lailatul Qadar langsung. Coba bayangkan. Tak berlaku. Nah sekarang saya pertanyaan lagi, tuan-tuan, kenapa perlu lagi ada kajian-kajian seperti ini? Nampaknya tak perlu ya. Saya tutup aja lah ya. Hah? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Iya. Ketika dalam pertandingan atau dalam apa saja yang sifatnya ada kompetisi di dalamnya, ada perlombaan, semakin ke putaran akhir maka semakin diberikan semangat, karena lawan semakin hebat, karena hadiahnya semakin besar. Maka itu sebabnya saya coba juga datang bersoki-soki kan juga. Ya, bukan saya tak tuan-tuan bersemangat, tapi saya ingin berbagi lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka Nabi SAW yang bersama beliau ada Abu Bakar, siapa lagi? Ada Umar, ada Utsman, ada Ali, orang-orang yang dijamin masuk surga. Tetapi ketika datang 10 malam terakhir masih beri semangat. Memang Abu Bakar pembalas? Enggak. Abu Bakar apa saja pintu kebaikan dia pertama mengetuknya. Pada Nabi tanya dalam satu hari, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Saya. Siapa yang hari ini beri makan orang miskin? Saya. Siapa yang hari ini ngiringi jenazah? Saya. Siapa yang hari ini? Semuanya saya. Tetapi masih harus mendapatkan semangat dan motivasi dari sang Nabi alaihissalatu wassalam.
Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, maka beliau ingatkan para sahabatnya bahwa di depan kita ada hari-hari terindah, malam-malam terbaik. Bahkan beliau jelaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Beliau jelaskan dengan Al-Quran bahwa, coba lihat kaum muslimin dan muslimat, dulu orang tidak ada gajian bulanan ya. Ada dulu gajian, sistem gaji bulanan ya, jarang ya. Bekerja langsung dapat upah, betul ya. Atau berdagang dapat, atau pas panen dapat. Tapi tiba-tiba Al-Quran menyebutkan bahwa ketika bicara tentang Lailatul Qadr yang terdapat di layalil ashr, Lailatul Qadr terdapat di layalil ashr, wal fajri wa layalin ashr, wasyaf'i wal watr. Layalil ashr itu ada yang menafsirkannya 10 malam terakhir Ramadan, ada yang menyebutkan hari-hari terakhir pertama bulan Zulhijjah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, Allah bersumpah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka. Kalimat wa ma adraka dalam Al-Quran selalu berita yang datang setelahnya berita besar. Al-Qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Lalu jelaskan, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka lailatul qadr. Jadi kalimat wa ma adraka itu adalah kalimat menunjukkan ta'zim apa yang akan disampaikan setelahnya. Lalu Allah katakan Lailatul Qadr khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Allah, 1000 bulan. Kita gajian bulanan ya, gaji bulanan. Kita hari ini rata-rata gaji per bulan. Iya Ustaz, di sekolah macam mana? Gaji bulanan enggak? Tapi terlambat terus? Enggak, alhamdulillah. Ya enggak sama. Gaji bulanan. Sekarang Allah nak gambarkan kepada kita supaya kita tertarik bahwa hari-hari dan malam-malam yang 10 yang akan kita lalui ini terasa menjanjikan. Ya, menjanjikan. Malam-malam yang sangat menggembirakan. Karena apa? Sebab satu malam yang kita cari itu dinilai seperti gaji 1000 bulan. Boleh kita hitung gaji Ustaz? Nah, gaji antum lah ya. Ustaznya sensitif, tak mau dia. Nah, nanti kalau banyak gaji, banyak pula yang minta zakat. Ya, sedikit gaji, banyak pula yang ngumpat. Nah, anggap lagi gaji kita sebulan berapa Ustaz? Segan ya? 7 juta, Masya Allah. 7 juta sebulan. Betul ya? Kalau betul saya urus pindah ke sini. 32. Oh, 32. 3.200.000. Masya Allah. Sebulan. Sekarang kita disuruh lembur 10 hari. 10 hari dengan gaji per bulan bukan 3.200.000 kali 1000, terus kali 1000, bahkan lebih dari 1000 bulan. Sama dengan 3,2 miliar. Ya, sekarang gaji antum sebulan 3.200.000. Lalu yang pemerintah atau bos kepala mengatakan, mau ndak malam ini atau 10 malam ini Anda bekerja tanpa tidur, digaji 3,2 miliar.
Amu watalala dan. Hah? Tahan antum tak tidur. Tahanlah. Nyapa anda nengok PT 3,2 miliar? Hah? Ini baru 3,2 miliar. Sah? Sah? Sedikit. Maka akan terasa, apalagi menjelang hari raya kan, bahwa kita kalau 10 malam itu bekerja lalu digaji seperti itu, terbayang tak indahnya hari raya? Terbayang tak? Hah? Iya kan? Tak terbayang? Nemo gaji pas hari raya 3 miliar 200 juta. Tak indah malam-malam tu. Ustaz, antum kurang membayangkan nampaknya. Ini hanya belum yakin itu masalahnya. Sekarang seulang kembali. Sekarang antum akan dikasih gaji 13 THR. Berapa dikasih THR? Sebulan gaji 3.200.000. Tapi harus antri menunggu 3 hari. Mau enggak? Mau enggak antri untuk 3.200.000? Mau. Mau enggak meninggalkan tidur untuk 3,2 miliar? Lebih mau lagi. Bahkan malam itu terasa malam-malam yang sangat menyenangkan. Apa sebab? Terbayang besok, Masya Allah, kita akan menerima gaji besar. Itu baru ukuran duniawi. Pada Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kita amal kita dilipat gandakan dengan lipat ganda yang tidak terbatas. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu baru yang sifatnya malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam-malam selain itu Allah masih membagi-bagikan ampunannya. Yang belum dapat di 20 malam pertama, masih ada malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Cukup 29? Hah? Itu nak raya cepat nampaknya. 30, tapi tak ada 31 ya? Subhanallah. Masih ada. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Buat lagi ilustrasi. Antum berhutang. Hutangnya banyak pula. Antum tak ada dosa? Tak ada dosa. Hah? Kita buka catatan nanti. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu punya banyak dosa. Orang kalau semakin tak mau ke masjid, pastikan dia banyak dosa. Orang semakin tak senang ikut pengajian, pastikan dia banyak dosa. Orang semakin tak mau menjalin hubungan sosial dengan masyarakat, dengan orang baik-baik, pastikan dia banyak dosa. Karena dosa itu membuat kita tak mau bertemu dengan orang. Kalau sempat anda berhutang sama antum dan tak bayar 5 tahun yang lalu, sekarang bertemu kan? Sah? Sah? Iya. Bagian juga hutang sama Allah SWT. Nah sekarang di malam-malam terakhir Allah katakan siapa yang hadir, siapa yang man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Allah berikan bertingkat. Tidak dapat di sini, tidak dapat juga dapat di yang situ. Jelas kaum muslimat dirahmati Allah. Ibaratnya kalau menangkap ikan, pukatnya berlapis, ya, tembus di pukat. Biasanya ada apa lagi apa istilahnya? Pukat yang ikan besar-besar tuh, yang 2 inci ya. Dah lupa saya, tentu yang tahu. Ya lulus itu masuk yang lebih kecil lagi dan seterusnya.
Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT, kalau sempat utang kita diputihkan, Ustaz, bertemulah dengan saya Ustaz di Masjid Imam Syafi'i, nanti utang saya putihkan. Berani saya datang? Hah? Gembira enggak saya datang? Hah? Menyenangkan enggak ke malam itu? Sangat menyenangkan. Itu baru kalau dibebaskan hutang. Apalagi Ustaz, kalau Ustaz sempat datang, utang lunas, kapling saya yang 10 itu tuh Ustaz. Hah? Ada enggak? Ada enggak? Kapling yang 10 itu tuh Ustaz. Lebih lagi, ini enggak Allah janjikan surga yang luasnya. Bahkan dijelaskan dalam hadis, jarak orang yang puasa Ramadan dengan yang tidak puasa Ramadan bisa di surga jarak antara langit dan bumi tingkatannya lebih tinggi. Dan surga itu semakin tinggi semakin mewah. Oleh itu Nabi ingatkan kita, kalau kalian minta masuk surga, minta al-firdaus al-a'la, minta surga firdaus yang tertinggi. Fa innahu wasatul jannah wa a'lal jannah, karena dia ada di tengah-tengah dan paling tinggi daripada surga. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal firdaus al-a'la minal jannah. Dan itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, diberikan oleh Allah di malam-malam terakhir ini lebih banyak, dan khususnya di malam Lailatul Qadar. Para ulama, para dai berusaha menjelaskan, mengilustrasikan. Di antara dia yang bilang, andainya ada orang mengabarkan kepada kita ada seorang kaya raya misalnya di Pekanbaru, dia akan datang ke Siak ini, siapa yang kebetulan dia datang dapat 10 juta THR, tapi tidak ditentukan dalam pekan ini. Antum siap tidak antri setiap hari? Itu baru 10 juta ya sih, baru 10 juta. Jangan 10 juta, 25.000 aja banyak yang terinjak-injak gara untuk lima zakat. Ini 10 juta, apalagi yang tak terkira itu. Bagaimana lagi caranya Allah dan Rasul menarik perhatian kita? Makanya pokok persoalan kita adalah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah adalah karena tak kenal tak sayang. Tidak tahu kita hakikat daripada malam-malam itu, sehingga kita tak tertarik. Ketika orang yang tahu, mereka sampai antri sejak siang untuk beli tiketnya, sah? Padahal yang menang dapat hadiah, dia habis tak dapat apa-apa. Kalau kita tidak ikut di perlombaan ini, semuanya dah dapat. Semua yang ikut jadi apa? Pemenang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi SAW bukan hanya menyampaikan, beliau bukan hanya menerangkan, beliau bukan hanya mensyarah kepada kita, tetapi beliau sendiri yang sebenarnya tidak seperti kita butuhnya. Beliau sendiri sebenarnya tidak seperti kita butuhnya. Gimana? Hutang dia tidak ada. Sah? Hutang Nabi tak ada. Karena apa? Sudah dapat legalitas dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dia sudah diampuni dosanya telah lalu dan yang akan datang. Yang kedua, beliau dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Bahkan diberikan kepadanya keluarga dan sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Tetapi dia tunjukkan kepada kita supaya kita ikut dengannya. Saya saja yang tidak butuh, utang tidak ada, saya rajin sekali menikmati malam-malam terakhir ini. Bagaimana dengan kalian yang penuh dengan utang, yang belum jelas masuk surga? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka Nabi SAW, "Idza dakhala al-ashr ijtahad." Beliau bersungguh-sungguh, "Ma lam yajtahid fi ghairiha." Lebih dari ijtihadnya pada sebelumnya. Padahal Nabi kita SAW di hari-hari biasa kadang salatnya sampai menjelang
menjelang subuh, salat malamnya. Nabi pernah jadi imam tarawih, salat tarawih dengan sahabat 2 malam. Ketika Nabi berhenti di pertengahan malam, sekarang jam berapa? Nah, berhenti di tengah malam. Jam berapa tengah malam? 12. Sah? Apa kata sahabat? Besok tidak usah lagi kita sholat sama Nabi panjang sangat ya. Gitu. Tidak. Itu bayangan kita. Tapi mereka tidak. Mereka katakan, ya Rasulullah, laula naffaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, tanggung, kenapa tidak teruskan? Tanggung, kenapa tidak teruskan? Kalau kita tadi mungkin dipesan sama imam, jangan panjang-panjang malam ini. Karena ada pengajian. Padahal saya sudah berjanji, insyaAllah saya tidak akan panjang-panjang seperti biasa. Tapi tetap panjang, tapi tak seperti biasa kaum muslimin dan muslimat. Iya, sahabat enggak. Mereka, ya Rasulullah, la nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Kenapa enggak diteruskan? Gimana teruskan? Nabi pernah salat sampai menjelang hampir tidak sempat sahur. Itu yang mereka inginkan. Kalau bukan karena malam itu terasa indah, tidak mungkin mereka minta tambah. Kalau bukan karena lauknya enak makan, tidak mungkin minta tambah. Mereka sangat menikmati. Karena apa? Karena mereka paham apa yang Allah janjikan, dan itu sangat kita butuhkan. Bahwasanya Nabi alaihissalam mereka minta supaya diteruskan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sudah cukup, sebab siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan salat semalam suntuk. Terima kasih imam, karena sudah cepat selesai. Nah, kami tak akan minta diteruskan. Ya, kami tak akan minta diteruskan. Nah, sudah sangat indah tadi, sependek itu. Ya, sependek itu sudah indah. Tentu kita berharap mudah-mudahan Allah tuliskan pahala semalam. Ya, teruskan, tidak ada masalah itu. Karena sependek-pendek itu terasa indah masih. Tapi kalau sudah 2 kali itu sudah mulai mengarah kita. Jadi kaum muslimin. Nah, Nabi alaihissalam di sepertiga malam terakhir ini, 10 malam terakhir ini, iza dakhala al-'ashr ijtihad. Apa yang dia lakukan? Ahya lailah. Dihidupkan malamnya tanpa tidur. Atau jangan sempat tidur. Yang kedua, syadda mi'zarah, dia ikatkan pinggangnya. Kinayah bekerja keras. Kinayah meninggalkan bersenang-senang di malam hari dengan keluarga. Maka untuk itu beliau ambil jalannya, dia tinggalkan rumahnya. Berapa rumah yang ditinggalkannya? 11 Bu Yaya, 11 rumah. Awak berapa tinggalkan? Cuma 1. Ya, tidak ada nunggu rumah Bu Yaya. Tidak ada nunggu rumah. Ini makanya rumah jangan terlalu banyak simpan barang yang berharga. Jadi, kalau ada bawa saja ke Mias ini, insya Allah diterima dengan senang hati. Ya, kalau perlu tidak ada yang berzakat lagi jadi rumah tuh, tapi dikumpulkan di rumah Allah ini. Kan setuju ya? Setuju kan? Jadi kalau emas itu sudah lebih 80 gram, lebihnya itu serahkan ke sini. Ustaz ya, Ustaz Syedin pun mau nerima itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Kalau di sini tidak ada yang mau terima, saya siap menerima. Kaum muslimin dan muslimat. Supaya ketika meninggalkan rumah di malam-malam terakhir tidak terlalu khawatir. Apa sebab? Tidak ada yang akan dicari orang dalam rumah. Kalau nasi basi makanlah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. 11 rumah dia tinggalkan, 11 istri beliau tinggalkan. Bahkan sebagai kepala negara dia urus dari rumah Allah ini. Karena baginya 10 malam terakhir itu lebih bernilai, lebih berharga dari mengurus urusan negara ini.
Jelas kaum muslimin? Jelas? Jelas? Kalau udah jelas kita cukup sampai di sini. Karena targetnya untuk menjelaskan. Ternyata sudah jelas. Mudah-mudahan malam-malam yang akan kita lalui ini benar-benar terasa indah dan membahagiakan di hati. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena yang akan kita terima, tidak akan kita terima di tempat lain, di waktu lain, dan mungkin juga besok, tahun depan kita tidak di sini lagi. Siapa yang ada jaminan? Tidak ada garansi Ustaz Dasman besok ke sini lagi, maksudnya masih hidup lagi. Tidak ada garansi imam kita tahun depan kita nikmati lagi solatnya seperti ini. Sah? Tidak ada garansi pengurus masjid ini akan hidup lagi tahun depan. Kejadian berubah tanpa kita rencanakan. Kematian datang, kelahiran tiba. Sah? Hari ini pasti banyak rahim-rahim yang melahirkan manusia-manusia baru, dan tidak sedikit pula kuburan-kuburan yang menelan manusia-manusia lama, karena sudah sampai masa expire-nya, masa ajal yang tak bisa dilambatkan dan tak bisa dimajukan. Mumpung kesempatan itu masih ada, dan bonusnya luar biasa, berbahagialah menerima. Kalau dihitung per tahunnya, gaji 1 jam kita di malam itu sama dengan gaji 8 tahun. Nah, cobalah bandingkan dengan bonus lembur kita. Kalau berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, kelas-kelas kita lemburnya 10.000 cuma sejam, 10.000 rupiah. Ini Allah berikan gaji 1 jamnya, gaji 8 tahun beribadah siang dan malam selama 8 tahun, itu sama dengan 1 jam di malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, maka rugilah orang yang tidak memanfaatkannya, dan alhamdulillah tidak mengganggu rezeki kita, tidak mengganggu kesehatan kita, tidak mengganggu kepentingan kita, tidak mengganggu keuntungan kita. Bahkan Allah berjanji, man taraka syai'an lillah awadahu khairan min. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapatkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.